kakek saya ternyata seorang pengarang, namanya kakek Yusuf Abdullah Puar. Yusuf Abdullah Puar. Beliau adalah seorang pengarang fiksi. Dulu banyak penulis untuk ini perkumpulan Muhammadiyah. Masya Allah, luar biasa. Selalu berharap dan tetap berharap kehadiran Lenong Rumpi akan membawa dampak yang lebih positif lagi untuk regenerasi. Bener gak sih? Bener. Nanti akan ya ngincer makanan juga kan kayak gue kan dari tadinya gue jadi. Tapi bener kan sih? Bener gak sih? Ngomong bener kan sih ya? Kayak gitu. Terus Bika Ambon, ya ampun. My favorite kue di Bika Ambon. Ya kan Bika Ambon kan? Oh enak banget, ya kan? Nggak apa-apa, ya ngunyah aja. Ya ngunyah. Kan juga ngomong terus. Dalam membentuk suatu sitkom, apa yang perlu diperhatikan? Bagi ilmu. Diperhatikan, dipersiapkan. Jadi mulai dari apanya tuh? Dari ide, konsep, apa segala macam apa yang harus Oke, yang harus diperhatikan pertama sebenarnya adalah benang merah ceritanya. Jadi si ceritanya itu tetap mesti punya satu premis. Premis itu apa? Tolong jelaskan pakai bahasa Indonesia deh. Yang nonton banyak 1 juta. Jadi artinya si cerita itu mesti ada pesan yang mau disampaikan apa. Oke, ya kan? Message-nya tentang kebaikan atau tentang apa, bahwa kamu harus jujur, ya kan, bahwa kamu harus berjuang sebelum meraih sesuatu. Kayak gitu-gitunya. Sekalipun komedi sebaiknya ada supaya ya kan seseorang yang nonton itu pas udah selesai itu seperti dalam jiwanya ada yang tetap keisi gitu. Ya kan ada satu, gue tahu sekarang, jadi gue gini nih gitu. Jangan cuman gitu aja. Ide, masuk ide ke konsep. Tapi harus pada saat di konsep itu harus memikirkan yang tadi. Iya nggak sih? Bahwa kita harus menyampaikan message-nya yang paling tepat. Iya kan? Terkonsep lah itu, baru nanti eksekusi gitu ya Pak ya. Dan juga tentu gini, dalam hal ini kesuksesan yang namanya Lenong Rumpi, tentu ini merupakan kerja bareng kita ya. Betul, semuanya. Kerja sama tim. Ya kan kerja sama tim. Dan pemilihan personil emang kalau aku mau bilang sih sebenarnya saya tuh diberikan apa ya istilahnya, saya dapat berkat banget lah. Saya ketemu teman-teman yang potensial kan, yang ikutan Lenong Rumpi kan. Sangat. Ya kan, ya Debbie, Robi Tumeu tahu dong. Obi tahu. Ya kan? Siapa yang kenal Obi? Ya kan, Robi Tumeu, terus kemudian yang lain-lainnya juga. Ya kan, itu semua buat satu saya kesatuan, satu kesatuan. Jadi kita kebetulan punya satu apa tuh namanya? Satu sense of humor yang sama gitu, ngerti nggak? Oke, levelnya dari sense of humornya itu kebaca. Jadi kayak misalnya kalau kita lagi berperan aktif nih dalam suatu kegiatan bersama ya, entah itu sekarang berakting misalnya. Jadi misalnya Hari melempar bola, terus di catch lagi sama temennya, tapi levelnya, cara berpikirnya, terus dia menyampaikan message-nya itu dengan bahasa yang sama gitu, lebih kurangnya. Sehingga sampai tuh tujuannya, bener nggak sih? Seperti itu. Oke, lu kenapa jadi kayak belatung nangka? Halo hadirin, ngapain begini-begini? Ya main lenong di Sindang, bukan di situ, iya kan? Oh itu satu penggemar ya. Biasa, lirikannya. Oke. Terus membangun karakter sebuah pemain lenong. Jadi bukan sebuah maksudnya dikali, seorang pemain lenong atau sekumpulan aktivitas lenong itu kan kalau kita ya, kalau menurut pendapat aku, tolong dikoreksi kalau aku salah. Kalau kita mau tetap berada dalam bentuk konteks eksistensi dalam segala hal, kita perlu memiliki satu khas atau ciri khasnya. Karakter yang kuat itu akan membuat kita pun semakin tahu dan bahkan mengingat terus. Apakah pemain lenong juga harus seperti itu? Contoh, kita kenal Pak Bokir, kita kenal sama Bang Mandra. Menurut Hari, regenerasi dari Lenong Rumpi perlu nggak seperti itu? Iya, betul sekali. Kita memang perlu menghayati satu karakter yang tetap, yang berciri khas, ya kan, dan itu didalami terus gitu. Sebab itulah yang akan membawa kita bisa terus, ya itu tadi, bisa terus diingat dan akhirnya kita juga bisa eksis terus gitu kan. Disebabkan karena kita punya karakter yang
Iya. tetap ajak gitu loh. Boim selalu penampilannya seperti ini, tetap fluffy, imut-imut, ya kan, gemesin gitu kan ya, dengan pakai peci yang orang pakai lurus dia makanya vertikal dia horizontal misalnya gitu atau apa gitu. Pokoknya ada ciri khasnya karakternya. Ade Juwita almarhum juga seperti itu, ya kan, Debbie Sahertian, Robi Tumewu dan lain sebagainya. Jadi karakter itu membuat seseorang yang berperan aktif dalam sebuah acting atau satu perkumpulan seni itu akan menjadi lebih kuat. Dan pasti eternity, ya kan, lebih abadi dibandingkan yang lain. Oke, makanya terus mempertahankan seperti ini. Betul. Oke, Lenong Rumpi sekarang mulai sibuk lagi di film atau bagaimana Bang Boim? Iya, gini. Karena kan sekarang kita semuanya personil juga udah memasuki usia-usia golden age ya. Iya, golden age. Kalau nggak mau disebut tutu wir-wir, kan? Tutu wir-wir Dakusuma. Ya kan, senior lah ya. Oke. Jadi kita tentu punya keterbatasan di fisik kan ya. Kalau kegiatan sampai malam atau apa langsung ya. Ri sampai jam berapa nih Ri selesainya? Debbie udah gitu loh. Kalau misalnya kita udah sampai malam. Bener. Aduh. Ri jam berapa sih? Udah ya, bentar aja. Oke, tinggal satu scene. Oke. Sebentar, bener, sementara dulu ya kita kalau di dalam tasnya isinya perfume. Langsung perfume loh, bukan eau de cologne, nggak perfume. Ya kan. Sekarang gitu-gitu. Kika belum kelar nih. Bener. Bener segala macam. Emang bener kan? Udah gitu manajer kita sama manajer Rumpi. Jadi dia tuh dia musuhan banget sama kipas angin kan. Sementara Eka kan masih hai gitu. Cuman kira-kira jam 10 malam udah mulai doyong ke kiri, ya kan? Udah mulai setengah 11 gaya Cleopatra, ya kan? Lama-lama terus agak nyender gitu kan. Sementara dia di pojokan ya. Karena dia juga mau masuk Golden Age. Golden Age juga. Terus dia bilang nggak kelar ya. Perasaan dulu Eke jam 10 masih apalagi dia kan. Jawabannya dulu kan jam berapa, jam 12 masih senang-senang. Sekarang tinta. Eke pulang jam 10, jam 11, 12 teler Eke. Ya kan? Selesai. Nah makanya kita sekarang nggak memilih lagi yang panggung apalagi ya kan, panggung kan. Tapi kalau special event nggak apa-apa kali. Special event ya. Saya cocok ya. Gemes sama kamu. Gila. Dulu kita tuh yang show diskotik itu baru dimunculin jam 12 malam. Tapi riang-riang aja tuh dulu kayaknya. Dulu. Kalau bisa kita jam 8 boleh, jam 8 belum buka. Kalau sekarang sambil nguap kali ya. Begini Pak. Loh, kok nguap sih? Itu bagian dari acting, nggak ada di skrip. Ini lagi namu kok nguap ya? Misi Pak. Sekarang katanya Bang Boim jualan, punya kuliner. Atau apa sih punya kuliner? Ya masak-masak sekarang, buka restoran. Atau apa sih? Enggak, sebenarnya kegiatan kuliner itu kan udah aku mulai dari lama sebenarnya. Aku udah pernah punya kafe kan. Warung artis dulu kamu apa gitu. Udah 6 kali gonta-ganti. Nah sekarang gini. Jadi naluri berdagang mungkin karena orang awak ya. Ada setengahnya kan orang awak nih. Iya, orang Jawa, ya kan orang Padang, ya kan. Tigo itu Palembang, ya. Siko 23 apa Padang ya? Padang. Terus? Ya kan tangan pendek 1000, tangan panjang maliang. Terus? Jadi naluri dagang tetap ada terus. Nah, sampai sekarang pun ya bikin bisnis kuliner lah. Yang aku kasih nama Boim Chicken. Boim Chicken nggak dibawa kan ya? Gini ntar gue kirim dia di free ya. Ya dia. Halo syuting kapan lagi sih? Enggak, gue mau marah-marah nih sama temen-temen nih. Boim Chicken belum. Ya oke nanti ya ketagih ya. Datang tuh Boim Chicken di tempat ini di Meja Indah yang mana? Ada di sampai ya di sini ya. Sari Kusuwoyo mana tuh sambal ditungguin. Dia juga apa? Janji sambal dia dapat pilih. Lihat aja nanti. Ke telepon langsung ya kan. Boim Chicken ada di Menong-Menong di mana-mana aja. Jangan. Terus ini ada party semua.
Grace Hari, Boeing Chicken. Kamu membaca sekali, mudah-mudahan seperti itu. Ayo menerima endorse gitu kan, makanan. Mama Oke, Ira. jadi sekarang itu pokoknya Boeing Chicken ada di mana? Bisa dinikmati di mana? IG-nya apa ngomong? Di Jalan Raya Pajajaran Bogor. Tuh bacain Jadi saya ngomongnya. itu bekerja sama atau joint venture dengan Hotel Salak Butik kan, gitu. Ya kan ini kan istilahnya sekarang kita tuh berbisnis sebenarnya kita nggak mesti punya semuanya kan, Iya, ya iya, kan? iya. Kita Bekerja kan sama saja. Kan ada yang namanya apa sih Cloud Kitchen, inget nggak sih? Oh, ya, tetap ini ya. Eksis Oh, ya. Nah ini juga seperti itu, kita jadi join gitu ya kan. Jadi saya istilah brandnya sama resepnya gitu kan, kemudian pihak pihak partner bikin tempatnya dan sebagainya. Oke, jadi ada teman yang menyediakan wadah, tempat, dan sekaligus juga mungkin part of the investor. Terus dirimu juga sebagai goodwill memegang namanya, branding dan sebagainya. Resepnya aku. Resepnya dirimu. Kebetulan resepnya adalah resep mamaku. Serius? Iya benar. Boeing Kitchen? Boeing Chicken itu. Kitchen. Chicken. Oh, iya. Mohon maaf, dua orang tua ngomong together. Udah kagak bisa dipisahin yang namanya faktor ya kan? Benar. Ngantuk ke jam segini kagak apa-apa. Oh, oke. Jadi Boeing Chicken itu bisa ada brand apa, ada IG-nya kah atau apa? Tolong disampaikan sehingga teman-teman juga bisa follow. Baru mulai baru 2 bulan. Jadi belum ada sosmednya, jujur aja. Kelamaan ya. Tapi bisa dicobain langsung di sana. Kita belum bisa delivery ya kan, jadi makan di tempat. Tempatnya enak banget di Jalan Raya Pajajaran Bogor, di pinggir jalan gitu, di sebuah hotel. Luar biasa. Kita Nanti kita ke sana. hotel. Ya, apa kita syuting aja? Boleh. Gas, Boleh banget. Gas. Ya campur-campur ke sana. Saya jatahnya 3. Teti 3. Dia 3, semua 3. Ya. Adalah kira-kira 4 lusin lah. Ayam, semua ayam. Semua ayam ya. Siap? Oke, kita serbu nanti ya. Tapi ini bukan sekedar berpromosi ya. Oke. Ayam itu rasanya bener-bener enak banget. Kita Pak, mohon maaf, kita semua nggak akan percaya sebelum kita ngunyah. Iya kan? Kalau Bapak bilang enak, kita percaya Mas Hari Kusoyo karena kita nyobain sambalnya. Kalau ayamnya Bapak kan kita belum nyobain. Jadi nasib itu ayam kudu nyampe dulu kemari. Gitu ya? Iya. Iya deh, oke. Ya, oke. Apal ya semuanya ya. Oke. Pertanyaan netizen. Gimana caranya bisa ngelucu? Ini ada aja pertanyaan ini. Nah gini, oke. Ini yang semoga bisa keterima juga ya dengan lapang dada. Jadi soal ngelucu ini, guys, itu disebutnya dalam bahasa Inggrisnya itu giving ya. Jadi seseorang yang bisa melucu atau apa itu memang dia mendapatkan itu. Sense of humor itu nggak bisa dipelajari sebenarnya. Exactly. Ya. You cannot find it inside inside the book. By book nggak bisa. Ini memang ada di dalam diri lo sendiri. Ya kan kadang-kadang lo ngomong yang sederhana aja dengan kata-kata yang sama diucapkan sama yang lain belum tentu lucu. Gitu kan? Gitu. Jadi sense of humor itu di dalam diri lo sendiri. Jadi istilahnya dia memang punya atau tidak punya itu aja ya kan. Jadi gitu. Makanya kita suka lihat seseorang mencoba dengan keras untuk melucu tapi tetap jatuhnya kok agak kurang lucu ya. Saya garis bawahi mencoba dengan keras untuk melucu ternyata belum tentu bisa melucu karena mungkin from the bottom of the heart pertanyaannya itu. Ya satu itu, kedua tadi kemampuan seseorang akan berbeda-beda. Dan dalam bahasa Inggrisnya either you have it or not. Either you have it or not. If you're talking about giving as a gift. Yes. Ya kan, by the time kita duduk bersama, nggak perlu banyak ngomong. Kayak saya ngelihat Hari De Freitas, dia nggak usah ngomong, lihat muka aja kita udah ketawa, beneran. Kalau dia senyum kita mules, beneran. Iya kan? Kalau ya gue aja suka sedih loh kalau yang arti gitu depan gue. Padahal gue bener lagi mikirin gue mau kemana gitu. Aduh, apa sih yang salah? Bener Har, kayaknya beneran itu kayaknya muka itu udah diplok gitu, kayaknya udah sama, udah. Bersyukur lo, kita masih dikasih kesempatan lo. Iya kan? Iya benar. Gak usah sedih. Iya kan? Oke, itu tadi. Jadi kalau melucu itu as a gift, giving dari atas. Oke? Iya. Gak bisa dipaksakan kalau melucu itu. Kalau perlu Anda tidak usah melucu, kalau kita udah tertawa Anda lebih lucu daripada kita. Bang kalau lagi ngawak apa spontan atau ditulus dulu di setupnya?
Ini apa sih, nanya apa sih lu? Maksudnya dia kalau ngelucu tuh perlu ditulis juga skenario. Hahaha, WK gitu. Cek gitu. Bahan atau poin-poin perlu juga ditulis, ya kan? Kalau kita lagi mau naik panggung. Benang merah kayak maksudnya. Itu ditulis boleh, ya kan? Tapi bukan berarti secara detail juga dan bukan dihafal. Ya kan? Ya, aku udah tadi ya bahas kan? itu juga. Gitu. Jadi poin-poinnya aja boleh ditulis, ya kan. Tapi pengembangannya, delivery-nya, itu memang dari kamu sendiri aja, dengan gaya kamu, dengan cara kamu menyampaikan itu dimunculkan secara natural. Tunggu bentar. Aku cuma mau nanya di luar pertanyaan netizen. Tunggu bentar ya netizen, jangan nanya dulu. Mau nanya nih, pernah nggak ketemu sama pasangan? Ya, sesama teman-teman gitu, yang kira-kira dia tuh nggak cerdas untuk menangkap bola dan akhirnya got stuck. Bagaimana cara mengcovernya? Ya, kita mesti membantu dia gitu kan, gitu. Kita mesti membantu dia dengan membuat situasi, membuat situasi, atau mungkin artinya membuat satu momen, gerakan-gerakan, bisa dengan gerakan atau apa ya kan, gitu. Kita misalnya istilahnya kita pindah blocking misalnya gitu kan, kita ke sana, jadi dia supaya dia moving, supaya dia juga bisa muncul istilahnya pemikiran-pemikiran dari dia yang baru dan sebagainya. Tapi itu emang nggak gampang. Gitu. Justru itu makanya dipilih personil di Lenong Rumpi itu juga bukan sekedar menunjuk, lu ikut enggak dong, kan itu kan pasti itu yang aku mau tanya tadi. Itu kan dilihat dulu kan. Saya pertama kali membentuk grup Lenong Rumpi itu istilahnya aku berpikir dulu, dan saya mengambil dari dari lingkungan terdekat kan. Jadi Debbie, Robi dan sebagainya itu kan semua teman-teman yang ketemu di belakang panggung saat saya jadi penari Suara Mahardika. Jangan lupa. Cinta. Itu juga Indonesia. Negeri kipas. Ya kan? Bagaikan hati ganda. Dan yang nangis kalau kita nari adalah tukang panggung. Ember. Aduh, retak nggak sih panggungnya? Jug, jrek, jug, jrek. Patah nggak nih? Patah. Aduh, jangan patah. It's true. Ya kan? Oke, jadi pilihan semuanya. Milih. Oke, siap kalau gitu. Saya kagak mau nanya. Saya ngefans banget. Cuma bilang, sehat terus ya bang. Lu kagak mau nanya, tapi lu ngetik di mari. Dia bilang katanya ngefans. Pak Jopo di kamera bapak situ. Bilang Pak sama semua fansnya Bapak. Oke, terima kasih yang udah memperhatikan Lenong Rumpi, memberi perhatian, memberi juga spirit kepada kita. Terima kasih untuk udah ngefans, thank you ya. Pokoknya semua untuk seni budaya Indonesia buat Lenong. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Banyak sekali anak-anak dong ya di bawah kita kan. Anak-anak muda berbakat, gak hanya timbul satu persatu, tapi kadang-kadang segerombolan. Dan saat ini budaya Betawi juga semakin eksis. Artinya ada celah-celah, gak hanya lenong tapi ada tanjidor, ada segala macam gitu kan. Nah, ini mereka pasti akan melanjutkan kembali ya, as a generasinya apa, Lenong Rumpi, ya kan. Pesan dirimu apa terhadap para anak muda berbakat Betawi atau apa saja yang di luar sana? Dan bagaimana supaya mempertahankan eksistensi itu tetap harum namanya? Coba. Legend. Budaya seperti juga bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kita seni budaya kita itu memerlukan kita yang muda-muda untuk menggelutinya, mengenalnya, menggelutinya, dan kemudian melestarikannya. Tidak ada yang bisa kita blame si ini yang suruh. Kita sendiri yang harus melakukannya, ya. Dan seni budaya kita, kalau kita udah mengenal, seperti saya deh. Saya mengenal Lenong juga tadinya seperti mengenal seseorang. Jadi pertamanya biasa, tapi lama-lama kita udah makin mengenal dia, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi yuk kita geluti, kita jaga, kita lestarikan seni budaya kita. Bentuknya apapun, mau lenong ke, mau tari ke, mau musik, film, budaya, teater, puisi dan sebagainya. Yuk kita cintai budaya Indonesia. Wih. Boy pinter banget ngomongnya, padahal trikaan gua kemarin rusak sama dia baju gua. Nyuci baju gitu, kayak belang. Enak Im, makanannya. Bukan lagi.
Oke, kalau gitu sekarang kita udahan dulu ya kan. Bapak tadi makan 2, 1, minum 2 kali. Ntar hitungan bonnya Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, tenang aja. Ada Dino apa Dipo tadi? Dipo, tagihan ntar belakangan ya Dipo ya. Iya, pokoknya gitu. Oke, keluarga campur-campur. Senang banget saya hari ini bertemu dengan sahabat yang luar biasa dalam segala hal. Hari De Freitas, cukup sampai dengan detik ini kita bersyukur dan terus mensyukuri tetap sehat itu dulu. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari seorang Hari De Freitas. Boim, Hari sudah berhasil dan sampai detik ini juga terus berhasil untuk tetap eksis sebagai seorang boim di Lenong Rumpi. Mudah-mudahan semua karya ciptanya terus terjaga ya, terus ada film-filmnya terus mengalir terus ya, tidak kehilangan karakter dan ciri khas. Tapi yang namanya kalau kita bicara soal budaya itu adalah tadi katanya budaya adalah sebuah bangsa. Oke, bangsa adalah sebuah budaya. Jadi budaya apapun atau hasil kreativitas manusia yang kita samakan hasil budaya seseorang patut kita hargai apapun bentuknya. Terapkan bila mana memang itu positif. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk mempertahankan budaya Indonesia. Ya, bagaimana ceritanya kita harus bikin satu action yang betul-betul mantap supaya budaya Indonesia tetap ada, ya kan? Kita kurangi segala pengaruh negatif dari budaya-budaya lain, ya kan? Dan kita harus tetap bangga dengan budaya Indonesia. Kalau nggak salah begitu tadi statementnya Bapak. Ya, oke. Mari kita terus apalagi? Sebagai penutup, ini bukan sekedar lap biasa, ini adalah cukin sebuah kain Betawi yang akan saya serahkan untuk Mama Ira. Serius? Oh, luar biasa. Aduh, terima kasih. Luar biasa namanya cukin. Luar biasa. Eko senang banget. Bang, makasih banyak ya. Iya. Si Abang bikin kita jatuh cinta aja. Abang mukanya juga keren, cakep dah. Abang wangi. Kayak kuburan baru. Terima kasih cukinnya. Terima kasih banyak Hari De Freitas. Oke, ketemu lagi sama Mami Ira di minggu depan dalam acara kesayangan kita semua. Campur-campur, semua ada di sini. Thank you. Yeah. Ayo kita ngedumblang, teng teng dung dung pa dung breng, sana ke dung dung pa dung breng, teng 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 teng.